Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Sebelum kita mulai ke videonya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe di channel ini. Saya berikan waktu 3 detik untuk teman-teman klik tombol subscribe sekarang juga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah mengklik tombol subscribe. Langsung kita lanjut ke videonya. Selamat datang kembali di FR Official Channel. Sudah lama sekali ya aku nggak upload video, ya udah 1 bulan lebih ya kayaknya. Sepertinya udah 1 bulan lebih kita nggak upload lagi. Mohon maaf ya karena aku ada kesibukan di dunia nyata, ada kewajiban yang harus aku laksanain dulu, yang aku selesaikan terlebih dahulu. Dan sekarang semua yang sudah clear, aku upload video lagi, bikin konten lagi. Dan aku mendapatkan informasi bahwa Indonesia kembali diserang oleh virus ransomware ini ya. Terakhir kasus virus ransomware ini terjadi pada tahun 2017 ya. Kalau nggak salah itu kasus ransomware yang terjadi pada pencurian data di rumah sakit ya teman-temannya, kalau nggak salah pada tahun 2017. Dan 2018, 2019 virus ransomware itu sudah tidak ada. Kini virus tersebut kembali lagi pada tahun 2020 teman-teman. Lebih tepatnya itu pada bulan Desember dan bulan Januari, berarti tahun 2020 dan 2021. Oleh karena itu, aku akan membuat konten tentang virus ransomware ini ya. Baik, sebelum kita mulai ke inti videonya, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu yang berada di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya teman-teman jika teman-teman menyukai video aku ini. Serta tolong dibagikan video ini ya agar semuanya bisa mengetahui tentang virus ransomware tersebut. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung ke inti videonya. Pembahasan yang pertama itu apa sih itu ransomware? Ransomware merupakan file program yang dirancang oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengunci file ataupun mengambil data file yang ada di dalam komputer, sehingga si pengguna komputer tersebut tidak bisa mengakses file tersebut. Untuk mendapatkan akses kembali kepada file yang sudah diambil oleh pemilik virus tersebut, biasanya si pemilik virus ini akan mengirimkan notifikasi ataupun mengirimkan pesan kepada si pengguna file tersebut agar untuk menebus data yang sudah diambil. Untuk menebus datanya ini, si pengguna harus membayar uang tebusan yang diminta oleh pemilik virus tersebut. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan akses kembali terhadap file yang sudah diambil, maka kita harus membayar tebusan yang diminta oleh pemilik virus. Nanti oleh sang pemilik virus akan mengembalikan kembali file yang sudah diambil ataupun file yang dikunci oleh si pemilik virus tersebut. Biasanya akan dikirim kembali melalui email ataupun dibuka secara langsung di manajer file komputer kita. Bisa di remote control ya, dari jarak jauh oleh sang pemilik virus tersebut. Jadi sang pemilik virus tersebut menghapus virus yang dia buat di dalam komputer kita. Nah, biasanya ini virus ransomware bakalan muncul ketika kita terkena virus Trojan ya teman-teman ya. Jadi jangan menganggap sepele virus Trojan teman-teman. Jadi kalau di komputer teman-teman ataupun di hard disk ataupun di flash disk teman-teman ada virus Trojan, mohon segera dibersihkan ya, mohon segera dihapus dan dibersihkan agar si pemilik virus tersebut tidak bisa memasukkan virus ransomware tersebut. Karena untuk antarmuka si pemilik virus dan untuk memasuki virus ke komputer kita itu melalui virus Trojan teman-teman. Ciri-ciri komputer kita terkena virus Trojan, yang pertama itu komputer kita bakal nge-lag total teman-teman. Jadi kita kalau menghidupkan komputer itu terasa berat banget. Ngebooting Windowsnya pun lama ya. Bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi ngebooting Windowsnya bisa sampai 1 jam teman-teman. Nah itu pertanda kalau komputer kita terinfeksi virus Trojan. Dan yang kedua adalah membuka aplikasinya itu super lama sekali. Bisa 2 jam, 3 jam, bahkan pernah saya temui kasus ngebuka aplikasi Microsoft Word aja ya, Microsoft Office itu membutuhkan waktu 4 jam teman-teman. Dan itu CPU-nya bekerja keras sehingga membuat komputer ataupun laptop yang terinfeksi virus Trojan menjadi panas teman-teman, jadi overheat ya, itu bahaya banget. Makanya jadi kalau teman-teman sudah terinfeksi virus Trojan, mohon segera dibersihkan ya agar tidak semakin berbahaya ya, dan memperkecil kesempatan
si pemilik virus tersebut untuk memasukkan virus ransomware. Nah, seperti itu ya teman-teman ya pengertian dari ransomware. Oke, next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebentar ya. Dari mana saja virus ransomware berada? Nah, ini dia penting banget teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang suka mendownload program Tani ataupun mendownload program crack ataupun program mod, tolong ya kebiasaan teman-teman ini dihentikan karena virus ransomware tersebut bisa menyebar melalui program yang sudah dioprek oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, teman-teman mendownload Smartdav biasa ya. Tapi karena teman-teman tidak ada biaya untuk membeli Smartdav Pro, maka disediakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Smartdav versi Pro teman-teman. Nah itu seperti itu tuh di program Smartdav Pro yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang selain dibuat oleh Smartdav aslinya itu sudah disisipkan file ransomware teman-teman. Jadi setiap teman-teman buka Smartdav yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka virus tersebut akan langsung menyebar luas ke dalam komputer kita. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi tolong hentikan bagi teman-teman yang suka mendownload aplikasi Smartdav Pro yang sudah di crack ataupun yang sudah di mute, pasti itu buatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya, bukan buatan asli dari Smartdav ya. Karena buatan asli dari Smartdavnya itu kita diwajibkan harus membayar dulu untuk mendapatkan lisensi aplikasi Smartdav yang versi Pro-nya seperti itu. Dan yang sudah di crack ataupun mute-nya itu dijamin 100% bahkan ada virus teman-teman, entah itu virus trojan, entah itu virus malware, entah itu virus ini ya ransomware teman-teman. Jadi berbahaya banget jika teman-teman mencari aplikasi yang sudah di mute, yang sudah di crack ataupun yang masih versi tani. Nah itu harap dihindarkan ya. Jadi virus ransomware itu bisa menyebar ketika teman-teman sudah mendownload ataupun sudah menginstal aplikasi yang di crack yang ataupun yang sudah di mute, kemudian teman-teman install di komputer teman-teman dan teman-teman buka, itu otomatis file yang sudah diisikan ransomware akan menyebar dengan cepat dan menginfeksi komputer ataupun laptop si pengguna. Nah, jadi disarankan download aplikasinya yang resmi ya teman-teman ya, jangan pakai yang versi crack ataupun yang versi mute. Oke, next kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi file yang terkena ransomware. Nah, sejauh ini untuk cara mengembalikan file yang sudah terkena ransomware itu tidak ada teman-teman ya, kecuali kita membayar ataupun menebus yang diminta oleh sang pemilik virus tersebut. Nah, jadi tidak ada cara lain lagi ya, kecuali teman-teman bisa mengetahui file pembalik virusnya, yaitu program decryptor ya kalau nggak salah ya. Program decryptor yaitu program yang dibuat untuk mengembalikan ataupun menonaktifkan virus ransomware tersebut. Nah, seperti itu ya untuk cara mengatasi file yang terkena ransomware. Biasanya ini ya file program decryptor itu tidak bisa kita cari di Google ataupun di orang lain ya. Biasanya itu file program decryptor itu dibuat oleh sang pemilik virusnya. Jadi kita tidak bisa mencari secara gratis ya file program decryptor itu karena dibuat oleh sang pemilik virusnya. Jadi kalau kita sudah membayar tebusan yang diminta oleh sang pemilik virus tersebut, pasti kita akan dikasih kunci file program decryptor itu untuk membuka file dokumen yang sudah dikunci karena terkena virus ransomware. Maka kalau kita sudah bayar, kita akan dikasih program decryptor tersebut. Seperti itu ya cara mengatasi file yang terkena ransomware. Oke, next. Nah, sekarang kita memasuki segmen yang keempat, yaitu tips penjagaan virus ransomware ya. Untuk penjagaan virus ransomware ini cukup mudah dan simpel ya. Yang pertama, download aplikasi ataupun download program dari website resmi ya teman-teman ya. Contoh Smartdav. Ya, teman-teman download ya aplikasi Smartdav di website resminya ya, www.smartdav
.com. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, pasang antivirus yang menurut teman-teman itu sangat kuat dan berbayar ya. Lebih baik kita bayar lisensi Pro-nya daripada data kita dicuri dan hilang begitu saja ya. Ya paling juga versi Pro-nya ya, lisensi versi Pro nggak bakalan lebih dari 300.000 ya. Tidak bakalan lebih dari 300.000 per bulan. Ya lebih baik kita keluarin dana sedikit tetapi dijamin data kita dan file kita itu aman dan tidak akan terkena virus, teman-teman. Dan yang ketiga, gunakan OS Windows asli ya. Menggunakan OS Windows asli. Karena biasanya menggunakan OS Windows yang versi bajakan, versi tani ataupun versi mood itu tidak ada Windows Defender-nya, teman-teman ya. Karena tanpa ada Windows Defender itu komputer kita 100% rentan sekali terkena virus ya. Bukan virus ransomware doang, virus malware, virus trojan itu bakalan mudah dengan mudah masuk ke komputer kita karena tidak ada Windows Defender. Percuma ya kita beli antivirus yang versi Pro dengan harga sampai jutaan tetapi nggak ada Windows Defender, itu percuma teman-teman, karena antivirus yang ini kita cuma sebagai pembantu Windows Defender. Sebenarnya peran utama dalam antivirus ini adalah Windows Defender. Jadi utamakan teman-teman beli OS Windows itu yang asli ya, yang original. Ya OS Windows yang asli atau original itu tidak mahal ya, bisa teman-teman cek di harga pasaran ya, ataupun bisa cek di e-commerce. Biasanya di e-commerce ada yang juga jual lisensi Windows yang versi Pro-nya. Nah, yang bukan versi Pro, yang versi original seperti itu. Oke, kita langsung next ke segmen berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, contoh file yang terkena virus ransomware. Nah, pada di sini formatnya itu ada yang .docs, itu docs, itu berarti docs ya, tipe file dokumen Microsoft Word, dan ada yang SLM, berarti itu tipe dokumen Microsoft Excel. Karena terkena virus ransomware, maka habis tipe dokumen kayak docs, SLM ataupun PPT, maka ada nama file tambahan lagi, yaitu bisa KLM, bisa KKLM, dan contohnya seperti yang ini ya, di gambar ini teman-teman bisa lihat itu ada tambahan nama lagi sesudah tipe file dokumennya, dan gambar dokumen itu blank ya teman-teman, jadi warna putih. Nah kalau udah seperti ini tandanya itu file teman-teman terkunci ataupun file aslinya itu sudah diambil oleh sang pemilik virus ransomware. Nah biasanya kalau udah terjadi seperti ini nih, maka dalam waktu beberapa jam pasti akan muncul notifikasi sang pemilik virus ransomware tersebut menawarkan untuk membuka kembali akses file yang sudah dikunci yang di sini ya teman-teman ya. Dan itu pasti jumlahnya tidak akan sedikit teman-teman. Itu jumlahnya bahkan bisa lebih dari puluhan juta ya, ataupun seharga 1 Bitcoin. Nah jadi teman-teman ya, lebih baik kita keluarin duit ratusan ribu daripada kita harus mengeluarkan duit sampai ratusan juta seperti itu. Maka nggak mau kan teman-teman ya, nggak mau sampai terkena virus seperti ini ya, bahaya banget. Ini kalau diklik juga nggak bakalan bisa teman-teman. Maka tulisannya invalid file ya di deteksi Windowsnya. Karena ini sudah dikunci teman-teman, sudah dikunci ataupun sudah diambil oleh sang pemilik virusnya seperti itu. Oke, next. Oh, ternyata sudah habis ya. Oke, terima kasih ya sudah mampir, yang sudah menonton video aku. Dan saya berharap juga teman-teman lebih pandai lagi dalam menghindari virus ransomware ini ya. Berbahaya banget jika terkena virus ransomware. Itu obatnya itu mahal banget teman-teman, seharga 1 Bitcoin ya, ataupun ratusan juta rupiah. Nggak bakal mungkin di bawah ratusan juta. Selama saya pantau ya dari tahun 2017 sampai sekarang, itu yang terkena virus ransomware itu tebusannya minta mahal-mahal banget teman-teman. Ada yang 2 Bitcoin, ada 1 Bitcoin. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harap lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Lebih baik kita mengeluarkan dana sedikit, tetapi data yang kita punya, file yang kita punya, file yang sangat penting, data yang sangat penting tidak dicuri oleh orang lain.
Ya, lebih baik kita baik mencegah daripada sudah terjadi bahaya ya teman-temannya. Oke, terima kasih dan jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe di bawah ini dan bagikan video ini agar banyak saudara-saudara kita yang mengetahui tentang virus ransomware tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video ya. Aku bakal berencana akan bikin video lagi tapi bukan tentang ini ya. Jadi teman-teman pastikan sudah mengaktifkan tombol lonceng yang di bawah ini ya di samping tombol subscribe. Dah, bye bye.